Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pada pagi hari ini akan terambil dari Markus pasal 14 ayat 53 sampai 65 dengan perikop Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua, dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, "Aku akan merubuhkan bait suci, buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia." Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatannya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terkap." Malah para pengawal pun memukul dia. Saudara-saudara yang terkasih, dalam perikop yang sudah kita baca diceritakan bahwa Yesus dibawa untuk menghadap imam besar Kayafas. Di sana dia didakwa dan menjalani proses pengadilan yang tidak adil. Karena memang sejak awal para pemimpin agama memiliki motivasi untuk mempersalahkan Yesus. Yesus kemudian didakwa dengan kata-kata yang telah diucapkannya mengenai bait Allah. Karena memang isu ini dianggap sensitif di kalangan orang Yahudi. Jadi siapapun yang mau menghancurkan bait Allah, maka konsekuensinya ialah hukuman mati. Kemudian mereka juga menjerat Yesus dengan pertanyaan mengenai kemesiasan Yesus. Nah, bagi para pemimpin agama, pengakuan Yesus bahwa ia adalah Mesias adalah bukti bahwa Yesus sedang menghujat Allah. Nah, berdasarkan tuduhan-tuduhan inilah, maka Yesus dianggap sepatutnya dihukum mati. Tadi kita sudah baca di ayat 63-64. Saudara-saudara yang terkasih, perhatikanlah bahwa prasangka buruk, motivasi yang buruk, kebencian atau dendam itu dapat mengaburkan keadilan atau kebenaran. Jika seseorang berupaya mencari kebenaran dengan suatu prasangka buruk, perasaan benci atau dendam, maka ia akan sulit menilai suatu persoalan dengan jernih. Sebagai orang percaya, kita dilarang untuk memutarbalikkan kebenaran dengan tujuan untuk menjatuhkan orang lain atau juga demi kepentingan diri kita sendiri. Sebaliknya, kita harus berani untuk berjalan lurus di atas prinsip kebenaran, meskipun mungkin hal itu memerlukan pengorbanan. Oleh sebab itu saudara, marilah kita selalu meminta hikmat dari Tuhan, sehingga kita dapat menilai suatu persoalan dengan hati dan pikiran yang jernih, sehingga kita dapat hidup di dalam kebenaran. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimanakah cara saudara selama ini dalam menilai suatu persoalan? Apakah saudara termasuk orang yang berani berjalan di atas prinsip kebenaran?
Jika belum, maka marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Mintalah agar Tuhan menambahkan hikmat sehingga saudara dapat menilai suatu persoalan dengan jernih dan memberikan saudara kekuatan untuk hidup dalam kebenaran apapun resikonya. Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan buat kehidupan kami. Kami bersyukur jika kami dapat memulai hari kami kembali hari ini Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama, di mana sebagai orang percaya kami harus selalu belajar hidup di dalam kebenaran. Berikan kami keberanian, berikan kami kekuatan, dan bimbing kami untuk terus menghidupi kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mau menyerahkan juga Tuhan seluruh aktivitas kami hari ini, kiranya kami juga terus berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Demikian renungan kita, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.